Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novian Dwi Laksono. Saya dari Universitas Cyber Asia, Prodi Ilmu Komunikasi. Terima kasih kepada Bu Nur Hasbi Aini. Untuk kesempatannya, saya ingin membahas materi tentang visi dan misi dalam bisnis atau usaha. Baik, agenda yang akan saya bahas di sini ada pengertian dari visi dan misi, karakteristik visi dan misi, manfaat visi dan misi bagi internal, elemen dalam merancang visi dan misi, yang terakhir ada statement visi dan misi. Baik, kita masuk ke pengertian visi dan misi. Yang pertama itu ada visi. Visi merupakan mimpi, gambaran, atau pandangan. Visi mengandung gagasan, apa yang akan terjadi yang dirumuskan di masa sekarang, yang berorientasi pada masa depan. Selanjutnya misi. Misi merupakan tujuan, tahapan rencana. Misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan, untuk mencapai yang sudah ditetapkan. Jadi dalam membangun sebuah bisnis atau usaha, kita harus sudah punya tuh yang namanya mimpi, gambaran, pandangan ke depan seperti apa, usaha yang akan kita bangun seperti apa, dan kita harus memiliki misi, tujuan, tahapan, rencana. Jadi langkah-langkah seperti apa tuh yang akan kita bangun untuk mencapai tujuan usaha kita, karakteristik, visi, dan misi. Yang pertama itu ada imaginable atau dapat dibayangkan. Jadi sebelum kita membangun sebuah usaha, sebelum kita membangun sebuah bisnis, kita harus bisa tuh yang namanya membayangkan dulu seperti apa bisnis itu akan kita jalani, seperti apa bisnis itu akan kita bangun, dan seperti apa ke depannya. Yang kedua itu ada desirable, yaitu menarik. Jadi dalam menciptakan sebuah bisnis atau usaha, kita harus bisa tuh yang namanya memiliki konsep bisnis yang menarik agar bisa berkembang di kemudian hari, di masa yang akan datang. Yang ketiga itu ada reachable, yaitu realistis dan dapat dicapai. Keempat itu ada fokus, dalam arti jelas. Jadi dalam menciptakan sebuah usaha, dalam membangun sebuah usaha, kita harus memiliki sifat yang jelas. Mau ke arah mana itu bisnis, mau ke arah mana itu tujuannya. Yang kelima itu ada fleksibel, yaitu aspiratif dan adaptif. Contohnya seperti dalam membangun sebuah bisnis atau usaha, kita harus bisa menyesuaikan tuh bisnis kita kepada zaman-zaman sekarang, pada tren yang akan datang, dan kita harus bisa tuh yang namanya menerima kritik dan saran agar bisa lebih baik lagi ke depannya untuk bisnis kita. Yang keenam ada communicable, yaitu mudah dipahami. Selanjutnya kita masuk ke manfaat visi dan misi bagi internal. Yang pertama itu sebagai panduan dalam menentukan perencanaan dan penerapan strategis organisasi. Yang kedua, mendefinisikan standar kerja dan harapan organisasi. Yang keempat, membangun budaya organisasi yang lebih produktif dan berorientasi pada tujuan. Yang keempat, mengkomunikasikan maksud dan tujuan organisasi kepada para pemangku kepentingan. Baik, kita masuk ke elemen dalam merancang visi dan misi. Yang pertama itu ada memprediksi masa depan. Jadi sebelum kita membangun usaha, sebelum kita membangun bisnis, kita harus bisa nih memprediksi apakah bisnis ini akan berkembang pada masa depan, apakah bisnis ini akan maju di masa depan. Jadi seperti itu. Yang ketiga itu memotivasi. Jadi dalam sebuah organisasi, dalam sebuah bisnis, kita harus memiliki sifat yang memotivasi kepada seluruh elemen-elemen struktur organisasi atau struktur bisnis kita untuk bisa berkembang seperti apa ke depannya. Yang keempat ada purpose driven, yaitu pemasaran yang digerakkan oleh tujuan,
memungkinkan kita untuk menyelaraskan keyakinan dengan pelanggan atau konsumen kita. Contohnya seperti heart level connection, dan brand loyalty, dan sustainable. Baik, kita masuk ke slide terakhir di statement visi dan misi. Yang pertama itu ada vision statement, yaitu gambaran mental tentang apa yang ingin Anda capai. Misalnya seperti visi nih, Anda ingin membuka bisnis restoran bakso yang sukses atau komunitas yang aktif secara ekonomi. Yang kedua itu mission statement, pernyataan umum tentang bagaimana visi yang sudah Anda buat tadi akan dicapai. Yang ketiga itu ada core value, merupakan nilai-nilai inti dalam mendefinisikan prinsip kejujuran, kepercayaan, dan loyalitas. Cukup sekian materi pembahasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata dan pembahasan yang salah. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.